Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat. Ketemu lagi dengan saya di channel Miss Regar. Materi kita hari ini yaitu mengenai pewarisan sifat. Genetika yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunan atau anak. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Gen ini yaitu sebagai pembawa sifat dari induk kepada keturunannya adalah gen. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom, sedangkan kromosom terletak di dalam inti sel. Istilah-istilah di dalam genetika yaitu yang pertama gen, yaitu segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kromosom ini yaitu sebagai faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental atau induk atau orang tua. F atau filial yaitu keturunan. Keturunan ini ada dua, ada keturunan pertama atau F1, ada keturunan kedua atau F2. Genotip yaitu sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar, sedangkan fenotip sifat yang tampak dari luar hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Dominan yaitu sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Sedangkan sifat resesif yaitu sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan. Yang berikutnya intermedier yaitu sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Yang berikutnya semi-dominan, pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Homozigot, pasangan yang sama kuat. Homozigot dominan, contohnya A besar A besar, K besar K besar, M besar M besar. Homozigot resesif, contohnya itu A kecil A kecil, K kecil K kecil, M kecil M kecil. Heterozigot yaitu pasangan yang tidak sama kuat. A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Galur murni yaitu keturunan satu induk organisme dengan genotip homozigot, biasanya dominan. Backcross yaitu persilangan antara F1 atau filial 1 dengan induknya yang dominan. Test cross yaitu persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Persilangan atau hibrida atau bastard. 1. Persilangan monohibrida, 2. Persilangan dihibrida, 3. Persilangan trihibrida, 4. Penyakit menurun pada manusia. Persilangan monohibrida atau persilangan dengan satu sifat beda, contohnya tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Yang kedua, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Yang ketiga, wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Persilangan monohibrida didominasi penuh merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah atau T kecil. Bagaimana perbandingan keturunan sampai pada F2 atau filial 2? Yang pertama kita cari dulu parentalnya atau orang tuanya, berarti tinggi T besar disilangkan dengan T kecil atau rendah. Gametnya yaitu T besar, yang di sini yaitu T kecil. Keturunannya nanti F1 yaitu T besar T kecil.
atau ini berarti dominan tinggi. Parental 2 yaitu T besar, T kecil. Nah, ini juga T besar, T kecil. Nah, ini orang tua yang kedua tadi. Gametnya yaitu dari sini yaitu T besar, dan T kecil, T kecil. Nah, bagaimana nanti dengan F2-nya? F2-nya yaitu tadi gametnya adalah T besar dengan T kecil. Nah, baru kita silangkan T besar dikali dengan T besar berarti T besar, T besar, T besar dikali T kecil hasilnya T besar, T kecil. Sekarang T kecil kita silangkan dengan T besar yaitu T besar, T kecil, dan T kecil jika disilangkan dengan T kecil yaitu T kecil, T kecil. Perbandingan genotipnya yaitu T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Jadi tadi bahwa T besar itu hanya 1, T besar T kecilnya 2, dan T kecil T kecilnya 1. Jadi perbandingan fenotip adalah tinggi, jadi maksudnya yang ini tinggi, dan T besar T kecil ini adalah tinggi. Ini juga adalah tinggi, berarti tingginya ada 1 tambah 2 berarti 3. Jadi perbandingannya di sini tinggi berbanding rendah yaitu 3 berbanding 1. Selanjutnya, persilangan monohibrida semi-dominansi merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Yang kedua, sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Contoh yang berikutnya itu tanaman mawar berbunga merah atau embesar-embesar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih atau M kecil. Bila disilangkan atau dikawinkan, maka yang terjadi yaitu sifat semi-dominansi. Bagaimana perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Berarti kita cari dulu parental atau orang tua. Parentalnya tadi merah atau embesar, dan bunga putih yaitu M kecil. Dari sini didapat bahwa gametnya adalah M besar. Dari yang putih ini gametnya adalah M kecil. Maka kita silangkan F1 antara M besar dengan M kecil, hasilnya adalah M besar, M kecil. Berarti warnanya merah muda. Yang berikutnya, parental yang kedua, berarti ini hasil persilangan yang pertama tadi F1, kita kalikan dengan F1, berarti M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kita silangkan. Sebelumnya kita cari dulu gametnya yaitu M besar, M kecil, M besar, M kecil. Lalu kita silangkan M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kita silangkan maka hasilnya ini. Kita silangkan maka hasilnya M besar, M kecil. Kita silangkan maka M besar, M kecil kali M kecil. Oke, selanjutnya perbandingan genotip adalah M besar, M besarnya hanya 1, M besar, M kecilnya 2, dan M kecil adalah 1. Jadi perbandingan fenotip adalah merahnya 1, rosnya 2, putih 1. Selanjutnya persilangan dihibrid, 2 sifat beda ya. Contohnya yaitu sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Yang kedua, tumbuhan mangga berbuah besar, rasanya masam, disilangkan dengan mangga berbuah kecil tapi rasa manis. Nah ini, maka bagaimana nanti F1 dan F2 ini kita perhatikan, kita cari parentalnya yaitu buahnya tadi besar tapi asam. Yang kedua, buahnya kecil tapi manis. Maka dari sini kita cari gametnya yaitu B besar, M kecil, dan ini B kecil, M besar. Setelah kita silangkan ini, maka hasilnya B besar, B kecil, ini dia, M besar, M kecil, ini dia. Berarti hasilnya besar, manis.
Yang berikutnya parental 2, berarti antara F1 dikalikan dengan F1. Nah, tadi besar manis disilangkan dengan besar manis. Nah, berarti dari sini kita cari gametnya, yaitu B besar, M besar, terus B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Sama juga seperti yang di sebelah kanan. Nah, bagaimana mencari F2-nya? Nah, tadi gamet yang tadi kita buat di atas ini. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Nah, di bawah ini kita buat seperti itu. Terus kita silangkan. Yang pertama ini dengan ini, hasilnya B besar, B besar, M besar, M besar. Kita lanjut. B besar, nah ini kita kalikan dengan ini, hasilnya ini. Yang ini kita kalikan dengan ini, hasilnya B besar, B kecil, M besar, M besar. Kita lanjut, ini dengan yang terakhir berarti B besar, B-nya kecil, M besar, M kecil. Terbukti ya? Oke, lanjut. Yang kedua, ini kita kalikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Hasilnya di bawah ini. B besar, B besar, oke betul. M besar, M kecil, betul ya. Jadi huruf kapital dulu baru huruf kecil. Lanjut, ini B besarnya ada 2, M kecilnya ada 2. Oke. Yang berikutnya nih B besar, B kecil, ini dia. M besar, M kecil, ini dia. Lanjut, ini dengan yang paling ujung. Berarti B besar, B kecil, M-nya kebetulan kecil dua-duanya, berarti M kecil, M kecil. Dan seterusnya ini juga kita kalikan dengan yang di sini. Hasilnya nanti kita tulis di bawah ini. Yang terakhir, ini kolom ini kita kalikan dengan kolom di atas. Oke, berarti ini B besar, B kecil, M-nya besar dan M kecil. Oke. Lanjut ini ke sini berarti B besar, B kecil, M-nya kebetulan dua-duanya kecil. Oke. Yang berikutnya ini B-nya kecil dua-dua, M-nya satunya besar, satu kecil. Yang terakhir yaitu ini B kecilnya dua-duanya kecil, M-nya dua-duanya adalah kecil. Oke, perbandingan genotif antara B besar, B besar, M besar, M besar, kita lihat tadi hanya satu ya. Yang berikutnya B besar, B besar, M besar, M kecil ada 2. Nah, ini juga ada 2, ini juga ada 4. Ini 1, 2, 1, 2, 1. Jadi kalau kita jumlahkan ini nanti semuanya harus 16. Kita buktikan ya. 1, 3, 5, 9. 10, 13, 16. Jadi perbandingan fenotip besar manis ada 9, besar asam ada 3, kecil manis ada 3, dan kecil asam hanya 1. Selanjutnya, penyakit menurun pada manusia. Nah, ini sangat banyak ciri-ciri. Merupakan penyakit yang dibawa oleh gen, tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinannya dapat diturunkan kepada anaknya, bersifat homozigot resesif atau gen letal. Contoh hemofilia, darah sukar membeku bila luka, maka akan bercucuran terus darahnya. Nah, ini namanya hemofilia, ini suatu penyakit keturunan. Yang berikutnya albino, kulit tidak memiliki pigmen, jadi kelihatannya putih sekali. Yang berikutnya buta warna, tidak dapat membedakan warnanya dengan jelas. Yang berikutnya ada namanya thalassemia, yaitu darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Tiap bulan harus transfusi darah. Yang berikutnya polidaktili, mungkin ini sering kita lihat ya. Jari berlebih, yang biasanya jari kita misalkan sebelah kiri 5, atau mungkin ada yang 6, 7, atau bahkan sampai 10. Yang berikutnya kepala botak, kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut atau licin. Yang berikutnya hipertrikosis, yaitu
tumbuh rambut pada daun telinga berwarna hitam. Yang berikutnya epilepsi, yaitu penyakit kejang-kejang atau ayan. Anodontia, yaitu orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya, berarti dari lahir tidak ada gigi sama sekali. Nah, ini contohnya gambarnya tadi. Nah, dan telinganya juga. Nah, ini dia anodontia. Yang berikutnya albino, jadi wajahnya putih, rambutnya juga putih. Nah, ternyata hewan juga ada seperti itu ya. Yang berikutnya Basedo. Nah, ini dia polydactyl. Kalau kita hitung ini 2, 4, 6, 8. Setahu kita bahwa telapak kaki misalkan jarinya itu hanya 5, ini ternyata ada 8 ya. Nah, ini juga 2, 4, 6, 8. Nah, ini jari tangan ada 6. Nah, ini namanya polydactyly. Oke. Yang berikutnya ada namanya gigantisme. Yang berikutnya ini gambar kepala botak. Oke, sampai di sini materi kita. Ibu berharap sebagai latihan di rumah, coba dikerjakan halaman 159 nomor 3. Jadi di situ nanti disuruh anak ibu semua mencari F1 dan F2. Ibu ulang tugasnya halaman 159 nomor 3. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Habis itu fotokan, serahkan di kolom tugas di Google Classroom. Misal ada yang kurang paham, tulis komentar atau tulis pertanyaan di kolom diskusi. Jangan lupa anak ibu semua, bagi yang sudah menonton supaya di like, bagi yang belum pernah subscribe supaya di subscribe, bagi yang mau share silahkan. Oke, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.